Ya, izinkan perkenalkan nama saya Fatima Saraswati. Saya Farah Latifah. Saya Fauzia Rahmah. Saya bisa kata saya pakai peran Wandi. Di sini kami akan mempresentasikan peranan proses pencernaan. Ya. Pertama, dimulai dari karbohidrat terlebih dahulu. Nah, karbohidrat itu proses pencernaannya terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Nah, karbohidrat ini dibagi menjadi 3 komponen kimiawi. Yang pertama ada monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Selanjutnya ada protein. Protein itu terdiri dari 1 atau lebih polimer. Nah, setiap polimer tersusun atas asam amino esensial. Protein hewani itu bagus karena asam amino esensialnya banyak. Sedangkan protein nabati itu asam amino esensialnya kurang. Protein hewani bagus karena asam amino esensialnya banyak. Sedangkan protein nabati itu asam amino esensialnya sedikit. Nah, protein ini dicerna di lambung atau enzim yang aktif pada pH 2 sampai 3 pasar asam. Selanjutnya ada lemak. Lemak ini bisa juga dibilang lipid. Lemak sederhana terdiri dari trigliserida. Lemak campuran adalah campuran antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Bukan lemak adalah senyawa yang dihasilkan dan proses hidrolisis lipid. Proses pencernaan lemak ini terjadi dalam usus karena mengandung lipase. Nah, sekarang aku sebagai makanan akan masuk dulu ke dalam mulut. Ya, itu duluan ya. Masuk. Halo semua, aku Mulut. Jadi dalam perkenalan aku adalah tempat awalnya dimulai. Aku terdiri atas gigi, amandel, lidah, anak lidah, dan gigi geraham. Aku ini bisa melakukan pencernaan secara kimiawi dan mekanik dibantu oleh gigi, kelenjar ludah, serta lidah. Nah, secara penggunaannya akan dijelaskan oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Halo semuanya, aku Lida. Nah, lidah ini tertutup oleh selaput lendir. Dia terbentuk dari otot kiri dan dilapisi oleh selaput mukosa. Fungsi lidah itu untuk membasahi makanan agar makanan mudah dicampur dan untuk mempermudah makanan mudah ditelan. Selain itu juga lidah biasanya menghasilkan kelenjar ludah. Nah, di dalam lidah itu terdapat enzim papila atau tunas pengecap. Makanya nggak heran biasanya lidah itu disebut dengan indera pengecap. Nah, di dalam lidah ini biasanya dapat merasakan rasa asam, manis, asin, pahit, dan Halo, perkenalkan aku Diki. Pada orang dewasa aku berjumlah 32. Aku memiliki 4 jenis utama. Yang pertama itu ada seri. Gigi seri berperan sebagai memotong makanan. Yang kedua, gigi taring. Gigi taring berperan sebagai merobek makanan. Yang ketiga, gigi geraham depan. Gigi geraham depan berperan sebagai menghancurkan makanan. Dan yang terakhir, keempat, gigi geraham belakang. Gigi geraham belakang berperan sebagai menggiling makanan hingga potong-potongan kecil supaya bisa ditelan. Nah, halo, aku kelenjar ludah. Nah, di kelenjar ludah aku biasanya terdapat menjadi 3. Yang pertama ada kelenjar parotis, yang kedua ada kelenjar sublingual, yang ketiga ada kelenjar mandibular. Nah, di dalam kelenjar ludah ini terdapat enzim tialin atau amilase yang akan mengubah amilase ataupun polisakarida menjadi maltosa. Nah, kelenjar ludah ini juga dapat membantu makanan. Di dalam enzim ini biasanya itu tuh akan menghasilkan air ludah. Nah, dia itu fungsinya untuk membuat makanan menjadi mudah ditelan. Nah, dalam proses menghasilkan makanan, aku sebagai lidah akan membasahi makanan agar mudah dicampur.
dan aku sebagai gigi untuk menghancurkan makanannya. Masuk ya, ini masuk ke tenggorokan. Makanannya akan masuk ke dalam tenggorokan. Nah, setelah makanan dihancurkan oleh gigi dan lidah, akhirnya makanan masuk ke dalam aku, yaitu kerongkongan. Nah, jadi kerongkongan itu terdiri atas faring, yaitu merupakan perbatasan antara hidung dan trakea, lalu mulut dengan esofagus. Aku ini panjangnya sekitar 20 cm dengan lebar hanya 2 cm. Aku melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan mengembang menepis untuk menyesuaikan dengan ukuran makanan yang sudah dihancurkan. Aku juga diselabuhi oleh lendir mukosa yang membantu untuk melingkirkan makanan agar supaya makanan itu bisa masuk ke lambung dengan lebih mudah. Sebenarnya di sini ada pemirsa yang nggak masuk, dia sebagai lambung dan kita langsung ke pankreas saja ya. Halo guys, aku di sini mengenai pankreas dan usus halus. Jadi pankreas berperan untuk menghasilkan enzim dan hormon, mencerna, dan mengatur kadar gula darah. Nah, di sini ada struktur-struktur di pankreas. Selanjutnya di sini ada usus halus. Usus halus menyerap nutrisi dari makanan dan minuman, terus mencerna dari proses lainnya. Terus di sini juga ada struktur-strukturnya. Kalau semuanya, aku usus besar. Aku memiliki 5 bagian utama yang berfungsi untuk menyisakan makanan. Yang pertama itu ada cecum. Lalu yang kedua ada kolon ascendens. Yang ketiga ada usus besar melintang. Dan yang keempat ada kolon descendens. Dan yang terakhir sigmoid. Dan di proses usus besar ini sisa makanan akan melalui usus-usus ini dan yang berakhiri dengan rektum. Di situ dia akan membuang kotoran-kotoran. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum